Nanti habis sholat zuhur sekali lagi. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Habis sholat asar sekali lagi. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin qada'an. Jangan di masjid, nanti jadi fitnah. Ente sholat apa tadi? Mana ada ba'diyah asar? Asar sama subuh dibuat di rumah. Kalau habis ba'diyah maghrib dibuat, bolehkah sebelum ba'diyah atau ba'diyah? Boleh aja. Berapa mazhab yang mewajibkan qadha ini? 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi kata ustaz kami katanya nggak perlu qadha, istighfar aja cukup. Ibnu Taimiyah. Bukan mazhab 4. Ada tuh ustaz. Ustaz, saya baru taubat. Ya, sholat saya yang dulu saya ganti atau gimana? Udah istighfar aja selesai. Ibnu Taimiyah. Ah, saya ikut ini aja Pak Ustaz. Ya nggak apa-apa. Saya kan menyampaikan 4 mazhab. Tapi saya dalil-dalilnya Pak Ustaz, sahabat saya sudah nulis di internet. Cara nyarinya Pak Ustaz, buka Google, tulis di situ sholat qadha Ustadz Sarwat. Kita tes ya dapat apa enggak. Buka Google, tulis di situ sholat qadha Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat punya rumah fikih. Sholat qadha Ustadz Sarwat. Nah, di situ dia tulis dalil-dalilnya. Nah, itu ada video, ada bagaimanakah ketentuan tata cara mengqadha sholat, www.rumahfikih.com, Ustadz Ahmad Sarwat LCMA. Ada. Sudah dapat tulisannya, share. Berapa lama qadhanya Pak Ustadz? Ya berapa banyak yang tinggal dulu. Saya tidak anjurkan Bapak Ibu sore ini ambil cuti setahun. Sekali sholat saja setiap selesai. Terus saya baru sholat sekitar 10 tahun Pak Ustadz. Terus yang tinggal berapa? 20 tahun. Ya qadha 2019, lunas 2039. Kalau saya meninggal sebelum itu Pak Ustadz, alhamdulillah dianggap lunas. Beda sama puasa. Kalau puasa ibu masih ada ninggal itu digantikan sama anaknya, ahli waris. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, ahli warisnya melaksanakan. Saya niat puasa besok untuk almarhumah emak saya, mengganti. Tapi kalau sholat enggak. Sholat asal sudah meninggal lunas. Maka siapa yang mau cepat lunas, Allahu a'lam bishawab. Baik, mohon berkenan satu lagi ada. Oh begitu deh, mau tambah lagi. Subuh juga bisa kan? Subuh di Subuh. Qadha ini bahkan Nabi pernah mengqadha sholat tahajud. Nabi pernah sholat siang 12 rakaat. Sholat apa itu Rasulullah? Karena tadi malam kan tidak mungkin witir siang. Nabi itu 11 karena tahajudnya 8, witir 3, 11. Maka siang nggak ada witir, jadi 12. Tapi kita nggak. Qobliyah subuh kalau terbangun misalnya jam 5. Sementara sholat subuh sudah dilaksanakan di masjid. Apakah kita yang terlambat bangun langsung sholat subuh? Tidak, tetap qobliyah dulu. Qobliyah dulu, jangan sampai tinggal qobliyah. Rakaat al-fajri 2 rakaat qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kalau masuk masjid sudah qomat? Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Tetap salat subuh, qobliyahnya diqadha setelah salat subuh. Pulang ke rumah qobliyah. Tapi tidak wajib. Yang wajib tadi yang salat 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Salat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an. Qadha'an. Salat itu sebetulnya berapa Pak Ustaz? 3. Yang dilaksanakan cash itu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan. Yang kedua mengganti qadha'an. Ada satu lagi i'adatan, mengganti. Ibu sudah salat zuhur. Selesai salat zuhur, pas mau makan, cuci tangan, tiba-tiba ngelihat ada kulit ikan mas nempel di kulit. Berarti wuduknya tadi batal karena ada kulit yang tidak kena air. Maka sholat zuhur sekali lagi bukan ada, bukan qadha, tapi i'adah, siaran ulangan.
Usolli fardhu zuhri. Atau bapak, ketika bapak sudah selesai sholat, istri bapak ngomong, papa, itu tumitnya saya lihat ada cat. Tumit yang kena cat, habis ngecat, maka itu tidak kena air wudhu. Ambil thinner, ambil bensin, bersihkan, wudhu sekali lagi, sholat yang tadi diulang. Kenapa diulang? Karena sholatnya tidak sah akibat wudhunya tidak sempurna. Nama sholatnya i'adah. Jadi sholat ada 3. Adaan, qadaan, i'adah. Wallahu a'lam. I'adah. Ulangan. I'adah. Usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. I'adah. Dia mau bertanya, silakan. Saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya 2 Pak Ustaz. Yang pertama, mana yang lebih baik hukumnya buat laki-laki menjadi imam ibunya di rumah atau pergi sholat ke masjid? Pertanyaan saya satu itu. Yang kedua, kadang-kadang kita melihat kawan-kawan itu kalau ngambil air wudhu itu tidak sampai ke sikunya, tidak basah sikunya, hanya di sini saja. Apakah kita boleh mengingatkan kepada orang yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ayah kita sudah tua, tidak bisa ke masjid, lalu dia ada di rumah. Bagaimana cara kita berbakti sebagai kepala rumah tangga, suami laki-laki sholat di masjid? Setelah selesai sholat di masjid, pulang ke rumah, sholat sekali lagi. Jadi imam. Bolehkah kita sholat 2 kali? Boleh. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu mencari fadilah, keutamaan. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Nabi sholat bersama sahabat di Masjid Nabawi. Setelah selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, sahabat itu duduk di masjid. Tak lama datang orang kampung sahabat itu, musafir, mau jumpa Nabi. Lalu orang kampung itu mau sholat dan meminta sahabat itu menjadi imam. Padahal dia sudah sholat sama Nabi. Itulah dalil boleh sholat 2 kali. Dan imamnya boleh sholat mencari fadilah, makmumnya sholat menggugurkan kewajiban. Jadi dua-dua dapat. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Jangan sampai sholat di rumah. Lalu kemudian kalau nampak orang sikunya tidak kena air, tidak basah, apa kata Nabi? Wailun lil a'qab, celakalah tumit. Hadis sahih, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Wail neraka, wail celaka, lil a'qab tumit celaka. Rupanya ada orang yang air disiramkan dari atas, tumit tak kena. Nah, jadi disiram kena tumit. Celah-celah jari ini dicelahi pakai kelingking supaya air masuk ke dalam. Siku disapu. Kalau ibu berani berkata begitu, sampaikan wailun lil siku, celaka siku. Tapi kalau nggak berani, ya pelan-pelan lah, celaka siku. Maksudnya lebih lembut, lebih soft, kasih dia kirim video. Nomor WA dia ada, kirim video. Ini tata cara wudhu yang benar. Hasan Husain cucu Nabi melihat ada orang tua wudhunya nggak benar, tapi cara ngasih taunya gimana? Husain nanya Hasan, Hasan gimana wudhu? Hasan pun wudhu di depan Husain. Orang tua ini ngelihat, pas dia ngelihat baru dia sadar, oh rupanya saya salah tadi. Begitu akhlak Hasan dan Husain. Bukan dia tunjuk. Sekarang kan banyak nih anak-anak muda baru ngaji, diceramahi pula lagi. Assalamualaikum. Tentu orang itu tersinggung. Mungkin niatnya baik, tapi caranya tidak santun. Nah, jadi ibu wajib mengingatkan dia. Bayangkan, sholatnya nggak sah seumur hidup. Nggak sah sholatnya, gara-gara wudhu tak sampai ke siku. Sampai dalam Quran itu disebut, wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai siku. Wah, itu sejelas itu dalam Quran. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan Ustaz. Bagaimana ciri-ciri Allah terima taubat seorang berdosa? Apakah semua dosa-dosanya akan diampuni jika ia bertaubat?
dalam tafsir Al-Kabir, tafsir paling besar, panjangnya semeter. Nama penulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mazhabnya Syafi'i, meninggal 606. 100 tahun setelah Imam Ghazali. Ghazali 505, Razi 606. Saya ingat itu aja karena mirip-mirip. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat salat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar. Tengok dalam tafsir surah Al-Qadar, juz 30. Kenapa Allah tidak kasih tahu? Bayangkan kalau udah tahu. Mungkin pengajian nggak ada lagi. Pak, Bapak nggak ngaji? Udah dapat kemarin. Allah tidak kasih tahu itu. Tapi tanda-tanda indikasinya ada. Apa tandanya? Katanya Pak Ustadz kalau haji mabrur itu wajahnya putih. Pulang dari Makkah paling putih. Nggak pernah ke masjid. Tidur di hotel. Ini bukan tanda. Tanda itu, itu dia kata kuncinya. Keyword, ke kunci, word kata. Kata kunci, ada perubahan. Dulu Pak Ustadz sebelum dia ngaji, pelit. Setelah ngaji nih Masya Allah. Dulu sebelum ngaji sedekah 2.000. Sekarang 2.500. Ada perubahan. Dulu Pak Ustadz tuh sebelum ngaji, Masya Allah, kasar ngomongnya. Sekarang udah mulai santun. Taubat nasuha diterima. Dulu sebelum malam Ramadan Lailatul Qadar, orangnya itu Pak Ustadz gak pernah ke masjid. Ada perubahan. Nah, inilah cirinya. Apakah diampunkan Allah semua dosa-dosanya? Mantaba, siapa yang taubat? Wa amana, imannya ikhlas. Wa amila amalan salihah, beramal saleh. Kalau 3 ini cukup syarat. Ulaika mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosanya dulu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Bukan cuma dihapus Allah. Coba lihat bunyi kalimatnya. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Diganti Allah semua dosanya menjadi hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk yang jenis itu insyaallah. Syaratnya 3. Taba wa amana wa amila amalan salihah. Kita sudah bertobat, kita sudah beriman, tinggal lagi mengisi dengan amal saleh. Wallahu a'lam bishawab.